Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkanlah saya Dr. Budi Pramono SHMH, dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah. Selain selaku dosen Fakultas Hukum, saya oleh Rektor Universitas Hang Tuah diberi tugas tambahan selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah. Video ini sebagai syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2025 khususnya dalam bidang pengajaran. Materi yang akan saya jelaskan adalah berkaitan dengan mata kuliah pemidanaan. Mata kuliah ini akan dilaksanakan selama 2 SKS dan diberikan pada semester 8. Deskripsi dari materi pemidanaan terdiri atas pengetahuan dasar tentang persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pemidanaan, perubahan paradigma tujuan pemidanaan dari pembalasan ke resosialisasi, memunculkan ide pelaksanaan pidana penjara yang lebih manusiawi sehingga sesuai dengan pelaksanaan pidana penjara, yaitu berkaitan dengan sistem pemasyarakatan. Bahan kajian dalam pembelajaran ini meliputi pengertian dan tujuan pemidanaan, pengetahuan umum tentang pidana, tindakan dan pemidanaan, kebijakan penggunaan sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan, sistem pemenjaraan, sejarah kepenjaraan, perkembangan kepenjaraan, mulai dari Inggris, Belanda, Amerika, sampai dengan Indonesia. Sistem pemasyarakatan dan proses perkembangan sistem pemasyarakatan, pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dan sistem pembinaan pemasyarakatan, serta pengertian dasar hukum, jenis, bentuk, dan prosedur pemberian remisi. Pustaka yang saya gunakan yaitu buku dengan judul Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara karya Profesor Dr. Barda Nawawi Arif. Buku yang kedua adalah Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia karya Profesor Dr. Andi Hamzah, Dan yang ketiga adalah Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi karya Dr. atau Profesor Dr. Andi Hamzah, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak lagi buku-buku yang digunakan. Selain itu ada 2 peraturan perundang-undangan yang perlu sebagai pendukung, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan bisa juga menggunakan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana produk Belanda, yaitu Wetboek van Strafrecht. Selain itu juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Di dalam proses pembelajaran ini, sistem penilaian yang saya gunakan terdiri dari nanti akan ada penugasan, prosentasenya 10%, akan ada kuis, prosentasenya 10%, absensi juga 10%, dan nanti saya juga akan melaksanakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ujian tengah semester prosentasenya 30% dan ujian akhir semester 40%. Berikut ini video proses pembelajaran pemidanaan yang sudah saya
lakukan. Mari kita nikmati bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang keempat berkaitan dengan mata kuliah pemidanaan. Pada kesempatan hari ini nanti saya akan mengupas jenis-jenis pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Saya akan mengkomparasikan pemidanaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Produk Belanda yang biasa termuat di dalam Wetboek van Strafrecht yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia, yang biasa disebut dengan KUHP. Namun di Indonesia juga telah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga saat ini beberapa nomenklatur akan mengatakan kalau KUHP produk Belanda itu ya KUHP, kalau KUHP produk Indonesia menjadi KUHP nasional. Tetapi sebetulnya istilah KUHP nasional itu tidak dikenal di dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Adanya ya KUHP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini baru akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2026. Pemidanaan itu bisa berlaku bagi orang dewasa, bagi anak, dan bagi korporasi. Pada kesempatan siang hari ini saya hanya membahas pemidanaan yang diberlakukan kepada orang dewasa. Berarti umur 18 tahun ke atas. Untuk pemidanaan terhadap anak dan korporasi nanti akan kita kupas pada pertemuan yang akan datang. Tapi siang hari ini saya tidak akan membahas. Lah, macam pidana terhadap orang dewasa ada 3. Pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang sifatnya khusus. Sekarang kita kupas pidana pokok dulu. Pidana pokok menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Kalau ini kita komparasikan dengan KUHP produk Belanda, bahwa pidana pokok yang paling tinggi adalah pidana mati. Sedangkan undang-undang yang baru ini, pidana mati bukan merupakan pidana pokok. Sehingga inilah salah satu perbedaan antara jenis pemidanaan yang ada di dalam Wetboek van Strafrecht dengan pemidanaan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Yang pertama adalah posisi hukuman mati ditiadakan. Sebetulnya bukan ditiadakan. Kalau di Undang-Undang Produk Belanda itu merupakan hukuman pokok, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 masuk kategori hukuman yang sifatnya khusus. Nah ini, masuk kategori pidana khusus. Pidana khusus adalah bentuk pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Kenapa? Ini saya jelaskan. Saat ini kok pidana mati bukan pidana pokok menjadi pidana khusus. Karena konsepsi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 itu sudah memperhatikan hak asasi manusia. Bahwa yang bisa mencabut nyawa seseorang itu adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 1 masih dimungkinkan pidana mati karena ini masa transisi.
namun pelaksanaannya tidak serta-merta langsung dilaksanakan pidana mati. Terlebih dahulu harus ada masa transisi. Kalau selama 10 tahun dia berkelakuan baik, maka pidana mati bisa berubah menjadi pidana seumur hidup. Tetapi kalau selama 10 tahun ternyata kelakuannya tidak baik, maka bisa dilaksanakan pidana mati. Inilah pertimbangan kenapa saat ini pidana mati masuk kategori pidana khusus. Ini ya ancaman pidana mati. Yang kedua adalah pidana penjara. Baik di dalam Undang-Undang Produk Belanda maupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 maupun Undang-Undang Militer masih dimungkinkan adanya pidana penjara. Pidana penjara ada dua, yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara dalam waktu tertentu. Dalam waktu tertentu berarti bisa pidana penjara itu 1 hari, bisa juga 15 tahun maupun 20 tahun. Hukuman denda, ya ini sebetulnya bagian dari proses apakah itu masuk kategori pemidanaan. Iya, masuk pemidanaan, tetapi tidak ada kaitannya dengan badan sama sekali. Ya. Dan pidana denda diperuntukkan jenis kegiatan-kegiatan yang ringan. Atau bukan kegiatan, jenis-jenis kejahatan yang ringan. Termasuk jenis pidana kerja sosial. Jenis pidana kerja sosial ini ya berupa kerja sosial. Misalkan ada seorang dokter. Dia tahu-tahu karena lalainya nyuntik menyebabkan seseorang meninggal. Padahal bukan disengaja. Kira-kira dokter ini punya kemampuan. Memang dia salah karena lalai menyebabkan matinya seorang. Tetapi kalau dia dimasukkan penjara atau dimasukkan kerja sosial, kira-kira lebih bermanfaat mana? Kerja sosial. Dia bisa menolong orang lain karena ilmu pengetahuan. Dan di dalam kerja sosial tidak boleh menerima imbalan atau upah. Karena dia apa? Dia menjalani pidana. Jadi harus dibedakan bahwa pemidanaan kerja sosial tidak boleh menerima upah. Karena apa? Karena memang dia menjalankan pemidanaan. Ini sementara sebelum saya lanjutkan, kira-kira kalau ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Ya, silakan. Ojo. Baik, saya ulangi pertanyaan saya ya Pak ya. Terkait dengan pidana tutupan ini, saya mencari ini di undang-undang ketentuannya bahwasannya pidana tutupan ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang didorong oleh maksud yang patut dihormati sehingga mereka memperoleh keistimewaan seperti itu. Tolak ukur daripada perilaku yang dihormati ataupun bagaimana cara penegak itu dapat mengukur bahwasannya terpidana tersebut layak untuk mendapat keistimewaan itu dari faktor apa sih Pak? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Dengan Mbak siapa? Tea Nindita Pak. Mbak Tea Nindita. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Apa yang menjadi kriteria atau tolak ukur seseorang itu dimasukkan penjara atau pidana tutupan? Ya, ini bagus sekali. Bahwa tadi pidana tutupan diperuntukkan kepada jenis-jenis pelanggaran atau kalaupun itu dianggap kejahatan yang kejahatannya itu patut dihormati. Ya, patut dihormati. Sebetulnya dia itu bukan kejahatan. Karena prinsip dari kejahatan itu adalah apabila menguntungkan diri sendiri ataupun menyebabkan luka atau sakitnya seseorang. Kalau terhadap pidana tutupan ini karena perbedaan pandangan politik, dia tidak menguntungkan. Apa yang dia perjuangkan sebetulnya
bagi kepentingan bangsa dan negara. Hanya saja kepentingan bangsa dan negara ini kadang-kadang berseberangan. Sehingga sebetulnya case-case yang ada di Indonesia itu beberapa kali kalau mengkritik pemerintah seharusnya tidak dikriminalisasi atau tidak dipidanakan. Kalaupun dipidanakan tidak dijatuhi hukuman penjara, tetapi harus pidana tutupan. Cilakanya di Indonesia baru sekali dilaksanakan tahun 46. Dan sekarang kalau diberikan pidana tutupan, lembaganya ada di mana? Belum ada. Untuk itu, makanya dengan pidana tutupan yang dimasukkan kembali di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 ini, harapannya kemudian hari harus ada instalasi yang diperuntukkan terhadap kejahatan-kejahatan yang sebetulnya bukan karena melanggar pidana, tapi karena jenis kejahatannya itu perlu dihormati. Jadi itu parameternya apa yang akan digunakan oleh hakim dalam memutus ini masukkan penjara atau tutupan. Kembali lagi itu, apakah kejahatannya itu menyebabkan mati atau sakitnya seseorang, atau jenis kejahatannya itu menguntungkan diri sendiri. Kalau menguntungkan diri sendiri atau menyebabkan orang lain sakit, berarti harus penjara. Tetapi kalau tidak menguntungkan diri sendiri, bisa masuk kategori tutupan. Sehingga kriterianya apa yang masuk kategori tutupan? Dua hal itu. Itu bisa diterima? Monggo, yang lain, silakan. Silakan. Dengan siapa, Mbak? Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Dengan saya Renya. Oh, Renya. Oke. Mohon izin bertanya Pak tentang pidana mati yang di KUHP nasional itu sudah dihilangkan dari pidana pokok. Nah, kita mengingat kembali kasus Verdi Sambo yang di awalnya kan itu Pak dikenakan putusannya itu pidana mati ya Pak di pengadilan negeri, dan di banding itu juga dikuatkan dengan pidana mati juga. Namun di kasasi itu sudah dirubah oleh MA menjadi pidana penjara seumur hidup. Nah, saya melihat pertimbangan MA mengenai kenapa Verdi Sambo itu diganti pidana mati ke pidana penjara seumur hidup, karena di pertimbangannya itu ada politik hukum mengenai di KUHP baru itu sudah dihilangkan pidana matinya dari pidana pokok. Nah, bukannya kita mengingat asas legalitas di mana hukum itu tidak berlaku surut, Pak. Karena kan KUHP nasional itu baru diundangkan tahun 2023 dan berlaku nanti kan 2026, Pak. Dan kasus Verdi Sambo ini itu kan belum berlakunya KUHP nasional. Nah, kenapa sudah dipertimbangkan tentang KUHP nasional ini, tentang pidana mati tersebut? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, bagus sekali. Case-nya Verdi Sambo pada putusan tingkat pertama dikenakan hukuman mati. Putusan tingkat kedua atau tingkat banding dikenakan hukuman mati. Setelah itu kasasi dikenakan berubah dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Menurut saudara tadi yang digunakan dasar adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Ada di pertimbangannya, Pak. Menjadi pertimbangan. Apakah tadi karena Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 itu belum berlaku, apakah memungkinkan kalau itu dijadikan pertimbangan? Ya, bisa nggak jadikan pertimbangan terhadap hukum yang belum berlaku? Tidak bisa atau bisa? Kenapa nggak bisa? Tidak berlaku surut. Ya, kira-kira seorang hakim dalam memutus, bolehkah hakim itu yang menjadi pertimbangannya itu bukan undang-undang, misalkan hukum adat, boleh nggak menjadi pertimbangan? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Hukum adat padahal adalah sifatnya tidak tertulis.
Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 sudah tertulis tapi belum berlaku. Kenapa kok pertimbangan nggak boleh? Kalau menjadi pertimbangan, sah-sah saja. Yang tidak boleh dalam memutus, dasar putusannya adalah menggunakan undang-undang yang tidak berlaku. Kita berlaku asas nullum delictum nulla puna sine praevera legi punali. Atau biasa disebut dengan asas legalitas. Sehingga kalau dasar penjatuhan hukuman, boleh dasar menggunakan pertimbangan hukum agama, pertimbangan hukum adat, pertimbangan hukum nasional yang berlaku. Kalau pertimbangannya. Tetapi dalam memutus harus mengacu ke peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kalau dasarnya hakim boleh. Dan case-nya Ferdi Sambo itu karena penjatuhan hukumannya itu di tingkat kasasi, maka sah. Berarti Ferdi Sambo tidak menjalani hukuman mati, tapi hukuman seumur hidup. Itu fakta. Kenapa? Walaupun di tingkat pertama itu hukuman mati, di tingkat kedua hukuman mati, tetapi tingkat pertama dan kedua itu karena masih ada upaya hukum, maka belum inkrah, belum bersifat final. Dan setelah kasasi, maka itulah final. Karena ternyata setelah kasasi sudah tidak ada upaya hukum lagi dari jaksa. Misalkan jaksa melaksanakan peninjauan kembali. Karena belum ada, berarti itu. Bisa diterima? Monggo, silakan. Terima kasih Pak atas jawabannya. Saya memiliki pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan kedua tentang pidana denda. Itu kan mana jika korporasi tersebut mengalami bangkrut atau sudah tidak ada aset lagi untuk membayar denda tersebut, apakah bisa diganti pidana pokok yang lain? Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pidana denda bisa dijatuhkan kepada person dan reh person. Bukan hanya dijatuhkan kepada korporasi. Kepada seseorang bisa. Kalau dia itu melakukan pelanggaran yang ringan sifatnya. Sehingga cukup dijatuhi denda. Nggak ada masalah. Misalkan dia melakukan pelanggaran lalu lintas. Hakim, kan dia pelanggaran. Berarti boleh menjatuhkan hukuman denda, jatuhkan denda. Kepada siapa? Bukan hanya ke korporasi, tetapi bisa ke person, perorangan. Tetapi bisa juga hukuman denda itu diperuntukkan bagi korporasi. Memang yang utama karena korporasi, kalau kejahatannya itu bukan merupakan kejahatan yang sifatnya individu, karena hati-hati. Di dalam korporasi itu ada person-person yang menjalankan korporasi. Kesalahannya itu apakah kesalahan korporasi atau kesalahan person yang menjalankan korporasi. Misalkan direkturnya. Kalau direkturnya korupsi, berarti yang diproses adalah direkturnya. Tetapi kalau korporasinya yang membuat pelanggaran, maka yang dijatuhi hukuman adalah korporasinya. Ada Arzak, saya ingin bertanya perihal pidana tutupan. Saya pernah membaca menurut Andi Hamzah di dalam buku asas hukum pidana di halaman 191. Di situ menyatakan bahwasanya pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologinya yang dianutnya. Lalu pertanyaan saya adalah menyambung perihal PP nomor 8 tahun 48, Bapak. Pertanyaannya adalah, mengapa pidana tutupan itu lebih diistimewakan menurut pasal 33 ayat 2 PP 8 tahun 48 dan pasal 33 ayat 5 PP 8 tahun 48? Karena pidana tutupan itu kan juga mengatakan bahwasanya di buku Andi Hamzah adalah telah melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologinya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dengan siapa? Rangga Kadek Bapak. Rangga Kadek, ya. Terima kasih, bagus sekali ini. Selalu pidana tutupan yang jadi pertanyaan. Saya bisa memaklumi.
Karena pidana tutupan itu ada di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi implementasinya sampai sekarang ini saya juga tidak pernah melihat. Saudara saya yakin juga tidak pernah melihat. Karena berdasarkan riset saya, baru dilaksanakan 1 kali pada tahun 46 di Jogja. Ya. Kenapa pidana tutupan kok sama-sama pidana kok diistimewakan? Sama dengan pertanyaan tadi, kenapa diistimewakan? Karena sebetulnya dia itu bukan melakukan kejahatan. Yang dia sampaikan adalah perbedaan politik. Karena terjadi perbedaan pandang politik, karena dia kalah, maka bagi yang superpower menganggap dia adalah kejahatan. Karena kejahatan, dia juga tidak menguntungkan diri sendiri maupun tidak melukai atau membuat matinya seseorang. Nah, inilah karena posisinya. Kejahatannya itu termasuk kelompok orang yang harus dihormati, maka tadi pelaksanakan hukuman tutupan itu berbeda dengan penjara. Dia boleh menggunakan baju biasa. Dia boleh tidur pakai tempat tidur. Yang hanya diputus adalah komunikasi dengan konstituennya. Kalau komunikasi dengan keluarganya masih bisa, tetapi sedapat mungkin dihilangkan. Kalau zaman penjajahan dulu, tidak pidana tutupan, tetapi muncul pidana pembuangan. Tahu ya, Soekarno karena dia ingin memisahkan diri atau memproklamasikan Indonesia, maka oleh Belanda dibuang ke Digul. Sebetulnya hampir sama pembuangan itu. Dalam rangka di Digul dia juga boleh di rumah biasa. Mungkin kalau bawa bisa komunikasi, tetapi dengan Jakarta diputus. Jadi sebetulnya jenis kejahatannya itu dianggap dia itu sudah bukan penjahat. Bukan melakukan kejahatan, hanya melakukan memperjuangkan pola pikir, memperjuangkan ideologi yang kadang-kadang bertentangan dengan pemerintahan yang sah. Jadi itu, sehingga itulah pertimbangannya bisa masukkan sebagai sesuatu yang sifatnya khusus. Bisa diterima? Baik, saya pikir waktunya cukup. Nanti pada kesempatan yang akan datang bisa kita ketemu lagi pada minggu depan. Tolong nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan disiapkan, dipikirkan, direnungkan. Nanti kita diskusikan pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.